Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yeay. Iya, pasti teman-teman di rumah bingung ya. Hari ini giliran kami ya jadi pembawa acara. Terus pasti kalian juga bingung ya. Ingin kenalan tidak sama kita semua? Ingin loh. Oh iya, kalau begitu kita perkenalan dulu ya. Yang di sebelah kanan saya. Halo teman-teman, nama saya Kiki. Terus yang di sebelah kiri saya, namaku Ya, terus saya sendiri masih ingat kan? Nama saya Laura. Ya teman-teman, sekarang semuanya sudah siap beribadah ya? Siap. Iya, tapi sebelumnya itu kita mau berdoa dulu. Doa ini akan dipimpin oleh Kakak Uli. Ya adik-adik di rumah, sebelum kita mau beribadah kepada Tuhan, kita duduk yang manis, lipat tangannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu Bapa, sehingga pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu sudah datang berkumpul walaupun di rumah kami masing-masing untuk memulaikan ibadah kami. Ya Tuhan Yesus, mari Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar supaya firman-Mu dan puji-pujian kami sebentar dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Lala, Koko, ya, sudah siap kamu memuji Tuhan? Siap dong. Siap sekali. Nah, sekarang teman-teman di rumah siap juga ya. Kita telah bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagi yang berjudul apa, Koko? Bangsa Cinta di Kota. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku.
kita sudah memuji Tuhan. Wah, kita sudah memuji Tuhan. Masih semangat tuh, Kok? Masih. Koko, ini sekarang kita kedatangan bintang tamu loh. Wah, siapa dia? Nah, penasaran kan? Iya, siapa Lala? Wah, teman-teman di rumah penasaran juga kan? Iya pastinya. Sekarang kita kedatangan bintang tamu dari mana ya? Dari mana? Nah, tapi teman-teman di rumah pasti juga sudah tahu ya. Kita kedatangan seorang ibu guru. Tahu ya siapa ibu gurunya? Kita lihat sama-sama ya. Kita hitung 1 sampai 3 sama-sama. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Shalom. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi Kakak Dewi. Selamat pagi Kak Kori. Selamat pagi Kak Joshua. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Ya, Kakak Dewi. Iya Kak Kori. Hari ini kita ada di mana ini ya? Hari ini kita ada di Pantai Tanjung Karang. Dewi, lihat dulu ke belakang. Indah sekali Kak Kori. Lautnya bagus ya. Bagus sekali. Adik-adik di rumah, ada yang sudah rindu main di pantai? Pasti ada dong. Kakak Joshua, rindu main di pantai? Iya. Sini kakak Joshua pasti mandi nih. Pasti. Dewi, Iya, hari Kak ini Kori. kita kasih challenge dulu sama adik. Oh, apa tuh Kak Kori? Nah, challenge-nya itu adik-adik nanti setelah pandemi ini berakhir, keinginan adik-adik itu mau kemana? Mau ke pantai, mau ke gunung, mau ke taman. Nah, nanti adik-adik tuangkan dalam bentuk gambar. Ya, jadi nanti adik-adik menggambar terus diwarnai yang bagus atau dalam bentuk cerita. Nah, nanti dituliskan kemudian dikirimkan ke kakak-kakak pelayan anak, baik itu melalui WA atau melalui Facebook. Di mana Kakak Dewi? Di PPA GKST Immanuel. Iya, paling lambat minggu depan. Iya. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya adik-adik. Oke. Oke Kak Kori. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Iya teman-teman di rumah, masih semangat ya? Masih. Kiki, Koko, tadi senang tidak kita kedatangan bintang tamu? Oh, senang sekali Lala. Nah, jadi sekarang sudah saatnya kita mau berikan persembahan. Kiki mau persembahan tidak? Ada dong. Kalau Koko? Ada Lala. Ya, kalau begitu teman-teman di rumah silakan bilang persembahannya juga ya. Sambil sambil dijalankan, kita menyanyi lagu yang berjudul Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya.
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, adik-adik di rumah sudah siap dengan Alkitabnya? Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa, sehingga kami semua dalam keadaan baik sampai pada hari ini Tuhan. Dan tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Marilah Tuhan berkati kami semua, biarkan Roh Kudus-Mu selalu bertata dalam hati dan pikiran kami, agar supaya firman-Mu yang akan kami dengar dan kami baca, semuanya itu dapat kami tanamkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada adik-adik di rumah, sudah siap ya mau dengar firman Tuhan? Tapi sedikit dulu ya, Kakak Uli kasih selesaikan gambarnya Kakak Uli dulu. Ya, di sini ada tidak yang suka menggambar di rumah? Ya, pasti sama hobinya dengan Kakak Uli ya. Boleh tingkatkan saja kreativitasnya. Oke? Ya, sekarang adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Ya, adik-adik di rumah sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing? Ya, sekarang kita buka di 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25 yang berjudul Daud dan Saul di Hakila. Tapi sebelum Kakak Uli cerita, Kakak Uli mau tanya dulu, minggu lalu siapa yang bawakan cerita? Masih ingat kan? Iya, betul sekali, Ibu Tina. Jadi judulnya apa? Masih ada yang ingat? Oke, betul, Daud dan Saul di NGD. Jadi hari ini masih sambungannya tentang Daud dan Saul, ya. Nah, adik-adik, jadi ceritanya adalah tentang Raja Saul dan Raja Daud. Ada yang tahu pasti kan? Raja di mana? Raja di mana ya? Ya, Raja bangsa Israel. Betul sekali. Raja Saul adalah raja pertama yang memimpin Israel, sedangkan Raja Daud adalah raja kedua yang memimpin bangsa Israel. Nah, pada saat itu Raja Saul melihat Daud, tapi dia melihat bahwa Daud ternyata lebih hebat daripada Raja Saul. Pada saat itu Saul menjadi iri, ya? Saul menjadi iri dan dia merasa Daud lebih kuat, lebih hebat dari Raja Saul. Ya, jadi akhirnya Raja Daud berpikir bahwa dia mempunyai rencana buat Raja Daud. Dia ingin membunuh Raja Daud. Nah, adik-adik,
dari sinilah timbul rasa benci dalam diri Raja Saul kepada Daud. Dan Raja Saul berencana untuk membunuh Daud. Tetapi rencananya tidak berhasil adik-adik. Daud berhasil menghindar dan melarikan diri jauh-jauh dari Raja Saul. Tetapi Raja Saul tidak pernah berhenti mengejar Raja Daud kemanapun dia pergi. Sampai pada suatu hari, Raja Saul mendengar bahwa Daud sedang bersembunyi di Bukit Hakira. Maka pada saat itu juga Raja Saul beserta 3.000 pasukannya mengejar Daud. Dan mereka berkemah di sebuah bukit yang bernama Hakila di padang belantara. Sedangkan Daud tinggal di padang gurun tidak jauh dari tempat perkemahannya Raja Saul. Nah adik-adik, saat itu Daud berada dekat tempat mereka berkemah. Dan saat mereka tertidur, Daud bersama pasukannya yang bernama Abisai mendatangi tempat Raja Saul berada. Walaupun saat itu para prajuritnya tertidur di sekitar raja, tapi mereka tidak mendengar bahwa Daud bersama Abisai datang ke perkemahan mereka. Nah, pada saat itu, ketika sudah dekat kepada Raja Saul, Abisai berencana membunuh Raja Saul. Tetapi Daud melarangnya. Daud mengingatkan Abisai untuk tidak membunuh orang yang diurapi Tuhan, karena Tuhan sendiri yang memilih Raja Saul untuk menjadi raja bangsa Israel. Juga Daud mengatakan kalau hanya Tuhan yang akan membalas kejahatan yang dilakukan Saul terhadap dirinya. Jadi Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Raja Saul kepada Daud. Maka Daud mengambil tombak dan kendi yang ada di dekat Saul sebagai bukti bahwa ia berada di dekat Saul saat Raja Saul sedang tertidur. Tapi Daud tidak memiliki sifat jahat untuk membunuh Raja Saul yang membenci dia. Tetapi dia cuma mengambil tongkat dan kendi yang berada dekat dengan Raja Saul. Kemudian Daud dan Abisai segera pergi dari perkemahan Saul. Dan ketika sudah agak jauh, Daud berteriak membangunkan Raja Saul dan pasukannya, serta memberitahukan bahwa ia telah mengambil tombak dan kendi milik Raja Saul. Tetapi Daud tidak menyakitinya. Dari hal itu, kemudian Raja Daud menjadi menyesal telah membenci Daud. Kemudian dia berjanji tidak akan menyakiti Daud lagi. Dan setelah itu, Raja Saul beserta pasukannya kembali ke istananya, sedangkan Daud kembali melanjutkan perjalanannya. Adik-adik, demikian cerita kali ini tentang Raja Saul dan Raja Daud. Nah, adik-adik di rumah, dari cerita tadi kita harus meneladani sikap yang ditunjukkan Daud terhadap Saul. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita untuk melakukan 3 hal, yaitu yang pertama, yaitu mengasihi setiap orang, bahkan yang memusuhi kita. Kita tidak boleh melakukan apa yang jahat kepada mereka. Terus yang kedua, yang di atasnya kakak Uli, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Daud punya kesempatan untuk membalas kejahatan yang Saul lakukan kepadanya, namun ia menolak untuk melakukannya. Terus yang ketiga, Tuhanlah yang berhak menghukum orang atas kejahatan yang dilakukan kepada kita. Jadi kita tidak boleh membalas semua kejahatan yang orang lakukan. Ya adik-adik di rumah, untuk ayat hafalan saat ini terdapat di 1 Petrus 3 ayat 9a. Tapi sebelumnya kakak Uli mau tanya dulu, nats hafalan minggu lalu yang dibawakan Ibu Tina masih ingat? Ayo angkat tangan siapa yang hafal? Ya, tentunya banyak sekali yang hafal karena tidak panjang ya ayat hafalannya. Ya, ayat hafalannya terdapat di Ibrani 13 ayat 17a. Taatilah pemimpin-pemimpin dan tunduklah kepada mereka. Ada yang hafal? Wow, panjang tidak? Tentunya tidak panjang. Jadi hari ini juga ayat hafalannya tidak terlalu panjang. Jadi kakak Uli harap anak-anak
Hafal ya? Oke, terdapat di 1 Petrus 3 ayat 9a. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Gampang tidak? Gampang. Jadi Kakak Uli tunggu ya rekaman ayat hafalannya untuk minggu depan. Demikian firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik yang ada di rumah yang terus diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan pokok-pokok doa kita pada saat ini adalah yang pertama, kita akan mendoakan teman-teman kita dan kakak-kakak sekolah minggu yang berhari ulang tahun di minggu yang berjalan ini. Dan yang kedua, teman-teman kita yang sakit di rumah maupun yang mendapat perawatan di rumah sakit. Dan yang ketiga, kita akan terus mendukung dalam doa pelayanan lewat ibadah online kita, terkhusus di GKST Immanuel Palu. Semoga terus Tuhan memberi kekuatan hikmat kepada kita dalam melaksanakan tugas dan pelayanan ini. Dan yang keempat yaitu kita akan mendoakan wabah virus COVID-19 yang sedang melanda negeri kita ini. Dan yang kelima, kita akan mendoakan persembahan syukur kita yang telah kita kumpulkan bersama lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, untuk itu adik-adik yang ada di rumah, bagaimana kita untuk berbicara kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tentunya kita lipat tangan, tutup mata. Nah, biarkan Tuhan Yesus yang ada di hati kita agar doa kita dijawab oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, dalam ibadah kami pada pagi hari ini kami telah mendengarkan sebahagian daripada isi firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh mendapat bahagian di dalam hati kami dan dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Beri hikmat kepada kami semua ya Tuhan, agar kami boleh memahami apa maksud dan tujuan Tuhan lewat firman yang telah kami dengarkan bersama. Diberkati Kakak Uli yang telah menyampaikan firman-Mu, sehingga Kakak Uli selalu setia dan semangat dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam doa kami pada saat ini, kami akan mendukung dalam doa teman-teman kami, bahkan kakak-kakak pelayan sekolah minggu yang berhari ulang tahun di minggu yang berjalan ini. Tuhan, sempurnakan sukacita mereka. Biarlah mereka boleh membawa sukacita syukur lewat hari ulang tahun mereka kepadamu ya Tuhan, agar Tuhan memberkati kehidupan mereka dan mereka terus merasakan betapa besar kasih dan penyertaan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan mereka setiap hari. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit di rumah dan bahkan yang dirawat di rumah sakit. Bapa dalam kerajaan surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua proses pengobatan. Biarlah kesembuhan yang sempurna yang berasal daripada Tuhan, itulah yang senantiasa kami harapkan. Memberkati makanan dan minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, agar di dalamnya mereka mendapat kesembuhan yang sejati daripada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi pelayanan kami, khususnya pelayan-pelayan anak yang ada di GKST Immanuel Palu, dalam kesetiaan kami, dalam keterbatasan kami ya Tuhan. Kami membawa kehidupan kami, biarlah Tuhan memperlengkapi kami lewat hikmat daripada-Mu, agar kami terus dapat memberi diri sebagai pelayan Tuhan di tengah-tengah masyarakat, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Bapa dalam kerajaan surga,
Pada saat ini kami terus membawa dalam doa bangsa dan negara kami yang saat ini Tuhan sedang dilanda oleh wabah virus COVID-19. Bapa, diberkati semua pemerintah kami, biarlah mereka diberi hikmat kepada Tuhan dalam menghadapi situasi ini. Beri kami semua kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Jauhkan kami semua dari virus ini. Biarlah kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan, terkhusus Kota Palu. Jauhkan kami dari berbagai macam penyakit. Biarlah nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa buat persembahan syukur kami yang telah kami kumpulkan bersama pada saat ini. Berkatilah persembahan syukur ini Tuhan menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah persembahan ini kami boleh gunakan untuk pelayanan-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati kehidupan kami di sepanjang hari ini. Biarlah kami terus diberkati oleh Allah. Kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Itulah yang kami harapkan. Bapa dalam kerajaan surga, kami akan menutup ibadah kami pada saat ini. Biarlah semuanya itu diberkati oleh Tuhan. Dan ibadah kami pada saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dan teman-teman di rumah, demikianlah cerita kita pada pagi hari ini. Jangan lupa pesan kami di sini. Kamu apa kamu? Jangan lupa pakai masker. Kalau ini Teman-teman, tetap di rumah saja ya. Dan jangan lupa makan makanan bergizi. sampai jumpa minggu depan. Shalom. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Shalom dan selamat hari Minggu. Terima kasih kakak-kakak atas firman-Nya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Ini ayat 17. Taatilah pemimpin 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu, tunduklah